memang kalau kita dengar tentang literatur review kayaknya biasa banget deh literatur review gitu kan. Tapi ternyata memang ada cara sistematis nih untuk kita ngindarin bias sama subjektivitas dari peneliti. Ada cara objektifnya. Nah, itu namanya, ini salah satu metode review, namanya systematic literature review. Oke, harapannya setelah kita sharing-sharing tentang systematic review hari ini, teman-teman bisa mengembangkan kata kuncinya, terus teman-teman juga bisa mengembangkan topik, mendesain protokol, menjalankan systematic review, dan juga akhirnya nanti menuliskan laporannya sehingga bisa dipublish di jurnal yang teman-teman inginkan. Nah, systematic review, teman-teman nanti jangan bingung ya kalau saya tiba-tiba bilangnya SR, SLR, atau systematic literature review, atau juga systematic review aja, karena sebenarnya mereka sama aja, cuman beda penyebutannya aja. Nah, systematic literature review adalah cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ini tahapan yang sistematis untuk memungkinkan terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitinya. Systematic review ini salah satu metode review yang muncul menurut referensi Gouge ini tahun 1980-an bersama dengan metode review lain seperti meta-analisis dan meta-etnografi. Nah, karena metode review ini masih sangat baru, jadi masih sangat mungkin dikembangkan di berbagai bidang keilmuan seperti farmasi, saintek, teknologi informasi, dan lain-lain. Dan baru-baru ini juga systematic review ini berkembang di bidang social science seperti yang saya sedang lakukan juga di etnografi virtual. Nah, jadi yang paling penting dari metode ini bukan hanya meringkas tapi menganalisis dan mensintesa isi dari artikel-artikel yang nanti terhimpun seperti itu. Oke, jadi kenapa dan kapan sih kita menggunakan systematic review? Seperti yang teman-teman tahu, semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin mudah pula kita mengakses artikel-artikel terpublikasi di seluruh dunia. Semakin banyak juga artikel yang terpublikasi tiap harinya nih. Dan kenapa kita pakai systematic review, kita juga bisa melihat gap antar penelitian, terus juga bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari artikel, dilakukan juga ketika ada ketidakpastian, dan dilakukan ketika ingin melihat gambaran umum dari suatu topik yang dibutuhkan untuk penelitian di masa depan. Ada 3 hal penting ketika kita mau melakukan systematic review. Bisa dilihat 3 poin yang di bold di bawah, itu adalah ruang lingkupnya yang spesifik, maksudnya ruang lingkup tinjauan yang harus spesifik, dan datasetnya itu kecil sehingga memungkinkan kita cukup mudah untuk ditinjau secara manual, dan analisisnya itu bersifat kualitatif yang fokus untuk mengevaluasi dan menginterpretasi artikel-artikel yang sudah terhimpun. Dalam mengerjakan tahapan systematic review ini ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui. Nanti, saya kasih disclaimer dulu, nanti mungkin kalau teman-teman cari di referensi lain, bisa jadi tahapannya itu ada sampai 4, 5, atau bahkan 6 seperti itu. Tapi yang penting di tahapan SLR itu adalah merencanakannya, mengeksekusi atau menjalankan penelitian, dan melaporkannya atau menuliskannya. Di sini ada 3 poin penting, yaitu planning. Di planning kita intinya membuat pertanyaan penelitiannya atau mendefinisikan tujuan dari penelitian kita. Terus di tahapan executing atau conducting ini, poinnya kita adalah membuat kata kunci yang sistematis, terus memilih sumber literatur atau online database-nya, terus kita membuat kriteria inklusi eksklusi data, dan kita akhirnya menerapkan skema quality assessment-nya. Oke, setelah berhasil mengekstrak data tadi, kita lanjut ke tentu saja menuliskan laporannya, menuliskan temuan-temuan kita tadi sehingga menjadi sebuah karya yang komprehensif untuk bisa dipublish di jurnal yang teman-teman inginkan.
Oke, kita langsung lanjut aja nih ke tahapan planning. Apa aja sih yang akan kita lakukan di tahapan planning? Pertama itu kita membuat research question-nya. Gimana sih Mbak bikin research question? Gimana sih kita bikin pertanyaan penelitian? Ada cara yang sistematis nggak gitu? Karena tentu saja ini systematic literature review gitu ya. Intinya pertanyaan penelitian atau RQ ini akan menjadi kunci keseluruhan tahap dalam metode systematic literature review, yang mana mulai dari proses pencarian harus membahas pertanyaan penelitiannya. Ketika ekstraksi data harus mendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian, dan ketika kita melakukan analisis atau sintesis data sedemikian rupa sehingga pertanyaan penelitian dapat dijawab. Pertanyaan penelitian yang baik itu sedemikian rupa harus bermakna dan penting bagi praktik dan keilmuan, terus juga harus mengarah pada perubahan atau kebaruan dari praktik saat ini, dan juga dapat mengungkapkan wawasan baru seperti tantangan, kekurangan, dan sebagainya. Boleh lanjut? Gimana sih kita bikin pertanyaan penelitian yang baik? Ada satu skema atau metode namanya PICOC, PICOC, yang disarankan untuk digunakan untuk membuat pertanyaan penelitian yang baik. Ada dari Pettigrew dan Robert tahun 2006. Kepanjangan dari PICOC itu teman-teman bisa lihat di tabel, ada population, intervention, comparison, outcome, dan konteks. P-nya sendiri itu merupakan kelompok target untuk kita lakukan analisisnya. Terus I-nya sendiri, intervention, merupakan aspek spesifik atau masalah yang menarik, dan perbandingannya itu dapat dibandingkan dengan apa kelompok target analisisnya. Terus outcome-nya itu efek dari intervensi, dan konteksnya merupakan lingkungan dari kelompok target yang dianalisis. Bingung kan? Maksudnya gimana sih PICOC ini? Nah, kita bisa lihat contohnya. Ini contoh skema PICOC yang saya ambil dari artikel Adrian yang fokus pada bidang kajian teknologi informasi. Jadi Adrian ini maksudnya mau mengkaji tentang big data organization atau menganalisis tentang big data. Maka populasi yang dia bikin, ruang lingkupnya adalah big data organization. Terus dia mau mengintervensi limitation of the existing big data assessment modelsnya. Terus comparison, dia not applicable. Kok not applicable Mbak gitu? Tadi kan kita bikin mau dibandingkan nih. Perbandingan itu di systematic review nggak harus. Jadi sesuai kebutuhan aja mau dibandingkan atau enggak nih ruang lingkup analisisnya. Boleh saya kasih contoh? Jadi teman saya juga sedang melakukan systematic review, itu dia bidang arsip seni. Awalnya dia nggak mau pakai comparison nih, dia nggak mau membandingkan arsip seni ini dengan sesuatu apapun. Tapi ketika dia melakukan penelusuran awal, ternyata di Indonesia belum banyak artikel yang membahas tentang arsip seni. Nah, maka dari itu di comparison dia taruh analisis arsip seni di Indonesia dengan di luar negeri. Ternyata di luar negeri itu lebih banyak yang membahas arsip seni seperti itu. Terus outcome-nya, dia tipe, kriteria, dan komponen dari penilaian big data models itu. Konteksnya adalah review of any investigation on big data assessment models. Seperti itu. Jadi setelah skema PICOC tadi sudah berhasil dibuat, teman-teman akan lebih mudah membuat pertanyaan penelitiannya. Ini pertanyaan, jangan bingung pertanyaan penelitian atau research question ya, sama aja. Kalau di artikel atau di format laporan, orang-orang sering mempermudah dengan disingkat dengan kata RQ. Jadi di contoh artikel ini, Adrian membuat 4 pertanyaan penelitian yang harus dijawab ketika pembahasan. Teman-teman bisa lihat ada how many studies are conduct on big data assessment dan lain-lainnya seperti itu. Kalau teman lihat di pertanyaan penelitian 1, how many studies, berapa banyak. Kalau kita pikir, kalau ditanya berapa banyak, ada 5 gitu, ada 6 gitu. Tapi enggak, nanti pembahasannya akan lebih komprehensif lagi ketika dianalisis seperti itu. Nah, dan juga kalau teman-teman lihat, nanti coba cari systematic review, pasti pertanyaan umum
nya itu adalah how many, berapa banyak. Itu pasti banyak yang bikin pertanyaan penelitian pertamanya itu adalah itu. Kayak gitu. Nanti asik sih untuk menjawab pertanyaan penelitian, kita bisa ngejawab dengan misalkan di tahun 2015 ternyata penelitian big data lebih banyak. Terus misalkan di tahun 2017 ternyata penelitian big data tuh sama sekali nggak ada dan lain-lain. Kita bisa jawab kayak gitu. Oke, setelah kita berhasil membuat pertanyaan penelitian, kita langsung akan lanjut ke tahapan executing atau menjalankan penelitian kita. Sebenarnya ada tools yang sangat membantu kita dalam mengeksekusi systematic review sehingga lebih sistematis lagi. Namanya Prisma. Nah, ini nih. Prisma flow diagram for new systematic review. Seperti ini. Nanti kita bisa mengisikan nih jumlah artikel yang ditemui ada berapa, terus yang nanti dieksklusi ada berapa, yang akhirnya diterima ada berapa, seperti itu. Teman-teman bisa cari flow diagram tadi di prisma statement.organization. Teman-teman bisa download template tadi di sini. Dalam tahap executing, intinya kita menentukan keyword atau istilah penelusuran. Basisnya adalah Peacock tadi yang telah didesain di awal. Nah, untuk menentukan keyword kita bisa pakai operator Boolean logic, OR dan AND. Dan untuk membuat atau menentukan keyword, pemahaman sinonim dan alternatif pengganti kata akan menentukan akurasi pencarian literatur kita. Kadang kan untuk memilih satu kata yang ilmiah atau satu kata yang lebih komprehensif tuh bingung ya kita ya, karena kebiasaan kosakata hari-hari kan. Teman-teman bisa coba cari di KBBI online atau Thesaurus, apa sih sinonim yang lebih tepat untuk satu kata ini, seperti itu. Terus setelah itu kita menentukan sumber literatur. Sumber literatur ini pastinya dari online database. Teman-teman bisa pilih Scopus, Web of Science, IEEE, dan lain-lainnya. Terus setelah itu kita membuat kriteria inklusi dan eksklusinya yang berfungsi sebagai filter dalam pemilihan dan penolakan literatur. Jadi literatur itu difilter berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian kualitas studi pada literatur yang tertampung. Di sini kita melakukan ekstraksi data dan sintesis berbagai hal yang ditemukan dari literatur yang telah dipilih atau sintesis of evidence, seperti itu. Oke, menentukan istilah penelusuran atau keyword atau kata kunci. Ini masih sama, saya ambil dari artikel Adrian tadi. Di sini Adrian pakai Boolean OR dan Boolean AND. Bisa teman-teman lihat di populasinya dia menerapkan banyak banget nih sinonim-sinonimnya. Nah, Adrian di sini memilih untuk menerapkan keyword-keyword ini di banyak online database, di Scopus, IEEE, Digital Library, Everlad, Springer Link, Science Direct, ACM, dan Google Scholar, termasuk Google Scholar. Nah, setelah menetapkan keyword, setelah dicari juga nih di online database itu, setelah ketemu berapa, misalkan ada 560 atau 700 artikel ketemu. Nah, artikel-artikel yang udah ditemui di awal itu harus diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini Adrian hanya mau mengambil artikel yang masuk dalam kriteria inklusi, yaitu semua artikel yang dipublish dengan bahasa Inggris. Semua artikel yang dipublish dalam periode publish 1 Januari 2010 sampai 30 April 2016. Terus dia hanya mau ngambil artikel yang fokus kepada penilaian Big Data Development and Implementation. Artikel-artikel yang dia keluarkan atau yang nggak mau dia analisis lebih lanjut adalah artikel-artikel yang tidak dipublish dengan bahasa Inggris, artikel yang
bukan dalam periode publish yang dia pilih, terus artikel yang kurang dari 3 halaman, terus artikel-artikel yang nggak menjawab pertanyaan penelitian yang udah ditentuin di awal, dan artikel-artikel yang terduplikasi. Kenapa ada artikel terduplikasi sih gitu? Soalnya kan tadi kita cari di banyak online database ya, di Scopus, di Google Scholar, dan lain-lain, itu memungkinkan adanya duplikasi artikel. Kalau misalkan ada artikel dengan judul extraordinary, artikelnya ketemu di Scopus, terus ada judul lagi extraordinary yang itu tuh sama gitu, itu tuh sama ketemunya di Google Scholar. Nah, salah satunya aja yang dipilih gitu. Nah, setelah artikel-artikel tadi difilter dengan kriteria inklusi dan eksklusi, maka jumlah yang 700 tadi, ini contoh aja ya, jumlah tadi hanya contoh, jumlah yang 700 tadi berkurang. Bisa jadi cuma 400 atau bisa jadi cuma 100. Nah, 100-nya ini harus diterapkan kriteria penilaian kualitas studi atau quality assessment ini. Ini juga dibuat oleh penelitinya, yaitu Adrian. Dia membuat quality assessment dengan 4 pertanyaan penilaian kualitas, yaitu pertanyaan pertama adalah apakah ada gambaran yang jelas tentang maksud dari tujuan dari artikel tersebut, dan lain-lain, teman-teman bisa jawab. Nah, dari 4 pertanyaan penilaian ini, dari 4 pertanyaan, jawabannya itu ada 3. Jawabannya itu bisa dipilih, ada 3 alternatif jawaban, yaitu ya dengan skor 1, sebagian dengan skor 0,5, dan jawaban tidak dengan skor 0. Kok ada skor-skornya gini? Ya, untuk ngemudahin kita nanti pilih artikel mana yang akan akhirnya kita analisis atau sintesa. Jadi misalkan artikel extraordinary tadi mau kita nilai nih kan, mau kita nilai kualitasnya. Di pertanyaan pertama jawabannya iya, pertanyaan kedua jawabannya iya, pertanyaan ketiga jawabannya iya, pertanyaan keempat jawabannya iya. Maka dia mendapat skor paling tinggi yaitu 4. Karena masing-masing pertanyaan skornya adalah kalau iya 1, kalau sebagian 0,5, kalau enggak 0, seperti itu. Nah, ini contoh selection paper stage-nya yang dilakukan sama Adrian. Dia ketemu itu tahapan pertama, dia ketemu itu 528. Akhirnya diterapkan kriteria inklusi eksklusi, yang relevan itu adalah 38 artikel. Nah, setelah itu dia terapkan lagi tuh quality assessment ke 38 artikel itu, yang relevan adalah 12 artikel. Seperti itu. Adrian, peneliti ini hanya memilih artikel dengan skor 3 sampai 3, 3,5 dan 4. Bisa lihat, teman-teman lihat di diagram radar di bawah. Itu ada 12 artikel, nilainya 3, 3,5 dan 4. Adrian hanya mau menganalisis artikel dengan skor yang tinggi. Oke, sampailah kita ke tahapan reporting atau tahapan terakhir dari metode systematic review ini. Di tahapan reporting adalah tahapan penulisan hasil review dalam bentuk tulisan untuk publikasi. Ada struktur penulisan, 3 struktur penulisan paling utama. Seperti ini umum ya, struktur penulisan umum. Ada pendahuluan berisi latar belakang dan landasan mengapa review pada suatu topik itu penting dan harus dilakukan. Terus ada main body-nya yang berisi protokol review, hasil analisis dan sintesis temuan, diakhiri diskusi yang membahas implikasi dari hasil review, kemudian kesimpulannya yang berisi rangkuman dari temuan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditetapkan di depan tadi. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Jadi gini, ketika kita mau pakai operator boolean, biasanya yang dilakukan di awal adalah kita pilih sinonimnya dulu gitu. Ada 3 kriteria untuk membuat integrasi sinonimnya ini. Ada population-nya, intervention, dan metodenya. Kayak gitu. Di population
ada Big Data Organization, Big Data Initiative, dan lain-lain ini. Terus interventionnya adalah assessment methodology, maturity model, dan continuous improvement. Terus di metodenya adalah proses, teknik, dan prosedur atau modelnya. Jadi kata kunci yang banyak ini, kata kunci yang dipilih ini memungkinkan peneliti bisa memanggil artikel-artikel yang relevan dengan kata kunci ini gitu. Terus setelah 3 kriteria ini dibikin untuk bisa, nanti ini bisa tinggal dikopas aja. Nah, jadi populationnya ini or big data implementation, terus N itu maksudnya untuk menyambungin ke kriteria interventionnya aja. Bisa dilihat di boolean N yang di bawah. Terus dari itu disambungin lagi untuk ke metodenya dengan boolean yang N-nya itu, seperti itu. Yang nanti dimasukin di search bar dari online database-nya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya tidak ada batasan berapa minimal kita mau melakukan systematic review. Nggak ada batasan kita mau berapa artikel yang kita lakukan analisis sintesis untuk systematic review. Namun memang kalau ternyata cuma 3 gitu, cuma 3, sama seperti teman saya yang arsip seni itu, dia cuma nemuin dikit banget, itu kan kayak gimana ya, kurang dong rasanya, pasti peneliti kayak ih kurang banget nih 3 kayak gitu kan. Nah itu bisa sih kita formulasikan kembali kata kuncinya kayak gitu ya. Atau salah satunya tadi teman saya akhirnya melakukan comparison, bener-bener ketika udah dicari pakai kata kunci apapun nggak ketemu nih, dia akhirnya dia melakukan comparison di tahap PICOC tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak wajib ya. Maksudnya dalam hal ini mungkin dosennya sudah melakukan review duluan dan akhirnya memberikan tugas kecil ke mahasiswa, ya sudah kamu bagian ini nih di risetnya. Jadi bagian apa yang harus dikerjakan itu sudah istilahnya sudah bagian dari tugas dosennya. Tapi ada juga banyak juga yang memang topik-topik TA yang dosen tersebut meminta mahasiswa untuk membuat SLR ini. Nah biasanya kalau memang tugas akhirnya itu membuat SLR, itu yang TA-nya biasanya ya hanya literatur review saja. Dan cukup itu, karena ini lumayan melelahkan juga gitu. Jadi antara kerjaan misalkan di lab atau kerjaan cukup ini saja. Jadi ini itu istilahnya jadinya apa ya, kita mengetahui dalam bidang itu kerjaan orang apa aja. Sementara kalau kita langsung diberikan topik oleh dosennya hal yang spesifik gitu, ya akhirnya tahunya cukup itu gitu. Jadi sebenarnya ini nggak wajib dilakukan untuk semua mahasiswa. Tapi kalau memang dosennya meminta untuk itu sesuatu yang sangat bagus juga gitu. Nah biasanya kalau tidak mengerti ini, download 100 paper, download TA dari luar, itu dibaca semua. Jadinya kan habis waktu ya. Nah di sini metode ini itu membantu untuk menentukan prioritas sesuai dengan pertanyaan awal tadi yang kita tentukan. Iya gitu teman-teman. Jadi walaupun dari awal nggak pakai systematic review, tetap tahapan-tahapan tadi bisa tetap teman-teman pakai, kayak pakai boolean logic dan lain-lain. Itu ngebantu kok di kehidupan sehari-hari. Oh yang ini ya, pertanyaan penelitian. Jadi memang pertanyaan penelitian itu bisa kita tentukan sendiri, bisa kita pilih sendiri. Apa sih isu apa sih yang lagi tenar nih, isu apa ya gitu. Termasuk juga metode-metodenya dan lain-lain, itu bisa kita tentukan sendiri.
yang mana baiknya diskusi dengan dosen pembimbing. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, bagus. Oke, makasih banget. Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti saya terbebas dari pertanyaan-pertanyaan menakutkan deh. Boleh langsung datang nanti. Iya, benar. Kalau teman-teman mau diskusi lagi, boleh banget langsung ke layanan referensi di Perpustakaan E. Nanti ketemu kita, pustakawan dan lain-lain, bisa tanya-tanya di situ.